Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kalau hari ini kita memasuki minggu keempat, minggu terakhir bulan Maret. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu bagi kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ditegaskan di sini bahwa penghibur yaitu Roh Kudus, bahwa Dia akan mengajar kamu segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu tentang firman Yahweh. Saudara, di dunia ini ada banyak guru, ada banyak dosen, dan juga mereka mengajar sesuai dengan bidang studi masing-masing. Dan kita tahu bahwa mereka hanya terbatas pada bidangnya. Tetapi kita bersyukur kalau kita juga diberikan satu pengajar yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Hari ini saya berikan temanya Roh Kudus Guru kita. Sekali lagi, Roh Kudus Guru kita. Guru itu ngajarin, membimbing, mengarahkan, membawa orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi jangan salah juga, ada guru penyesat di dunia ini namanya iblis. Iblis itu selalu mengajarin manusia bagaimana melanggar firman Yahweh, meragukan kuasa Yahweh, melawan kehendak Yahweh. Ya, jadi perlu kita juga hati-hati terhadap yaitu guru si jahat itu yang namanya si iblis. Hari ini saya mau jelaskan, dikatakan tadi bahwa Roh Kudus guru kita. Apa saja yang Roh Kudus ajarkan kepada kita karena Dia guru kita. Pertama-tama, Roh Kudus itu mengajari kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Yahweh itu sendiri. Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 yang berbunyi demikian, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang telah Dia dengar, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita hidup dalam firman Yahweh. Tentunya kalau kita hidup dalam firman Yahweh, hati kita tenang, damai, dan tidak ada kegelisahan. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajari kita untuk mengatakan yang benar. Di dalam Lukas 12 ayat 12, kamu tidak perlu takut kalau nanti kamu dipanggil, apa yang harus kamu katakan. Tapi pada saat itu Roh Kudus mengajari kamu untuk mengatakan yang benar. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan terus berjalan dan mengatakan yang benar, kita katakan benar, yang salah itu kita katakan salah. Karena itulah tugas Roh Kudus mengajari kita mengatakan yang benar. Zaman sekarang banyak orang, lain di bibir, lain di hati. Karena itu bukan Roh Kudus, itu roh iblis. Di bibirnya iya, di hatinya tidak. Itu pekerjaan iblis.
Tapi kalau benar-benar engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena itulah tugas Roh Kudus mengajari kita untuk mengatakan yang benar. Yang ketiga, apalagi yang Roh Kudus ajari kita, yaitu Roh Kudus mengajari kita untuk memberitakan kabar baik. Sekali lagi, Roh Kudus mengajari kita untuk memberitakan kabar baik. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-3, di situ jelas dikatakan, Roh Kudus mengurapi aku, maka aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Sekarang ini banyak orang bukan memberitakan kabar baik, kabar buruk, kabar gosip, berita tentang virus, berita tentang penyakit. Itu pekerjaan iblis. Harusnya kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kalau ada orang beritakan kabar buruk, engkau berkata, jangan takut, kuasa Yahweh lebih dahsyat daripada pekerjaan iblis. Itu kabar baik. Jadi jangan kalau orang juga bercerita, di sana ada virus, di sana ada kejahatan, engkau ketakutan, berarti kau terobsesi dengan berita-berita buruk yang disampaikan oleh iblis itu. Seharusnya engkau memberitakan kabar baik, karena ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau betul-betul engkau dipenuhi Roh Kudus, maka yang kau sampaikan kepada orang lain adalah kabar baik. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus ajari kita, Roh Kudus mengajari kita kemana kita harus melangkah atau kemana kita harus melayani. Jadi Roh Kudus itu memberikan petunjuk kemana kita harus melangkah yang benar dan kemana kita harus melayani. Dia kasih petunjuk seperti Paulus ketika memberitakan firman ke tempat satu kota, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Nanti lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6-9. Tapi Roh Kudus mengarahkan mereka untuk pergi ke kota Makedonia. Tadinya ke kota lain, tapi Roh Kudus jangan ke sana, tapi pergi ke Makedonia. Jadi kalau kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, sebenarnya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari sangat indah. Karena apa? Roh Kudus akan mengajari kita kemana kita melangkah dan kepada siapa kita menyampaikan firman itu. Pasti Roh Kudus tahu. Jadi andalkan Roh Kudus itu terus senantiasa bekerja di dalam hatimu, di pikiranmu. Jangan juga sekarang iblis banyak memakai pikiran manusia. Yang pikiran apa? Nggak mungkin. Kayaknya ini benar, kayaknya benar. Baru kayaknya, belum pasti. Tapi kalau ada Roh Kudus mengurapimu, Dia akan menuntun engkau, mengarahkan engkau kemana tujuan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Berikutnya, apalagi yang Roh Kudus ajari kita, Roh Kudus itu atau Roh Elohim itu mengajari kita berbagai keahlian. Sekali lagi, Roh Elohim atau Roh Kudus mengajari kita berbagai keahlian. Keluaran 31 ayat 1-5. Bejalel dan Aholiab, mereka yang mempersiapkan perlengkapan bait suci itu, karena Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Elohim mengurapi mereka. Saya percaya kalau kita, baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, kalau diurapi Roh Kudus, maka akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sebab apa? Apa yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia, Roh Kudus mampu memberikan kecerdasan yang sangat dahsyat bagi mereka yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan saya penuh Roh Kudus, tapi nilainya di sekolah nilai pas-pasan, saya perlu pertanyakan, itu enggak benar kau dipenuhi Roh Kudus. Kalau benar engkau dipenuhi Roh Kudus, pasti engkau jenius, engkau cerdas. Karena Roh Kudus itu membuat engkau dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Engkau punya banyak keahlian untuk mengerjakan sesuatu. Itu tugas daripada Roh Kudus ngajarin engkau setiap saat.
Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus ajari kita? Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa yang benar. Sekali lagi, Roh Kudus mengajari kita berdoa yang benar. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26, dikatakan roh itu akan memberitahukan atau bermohon kepada Bapa di surga apa yang harus kita doakan. Kadang-kadang menurut pikiran kita, ini yang saya minta. Tapi kalau engkau benar-benar dipimpin Roh Kudus, engkau akan berdoa dituntun Roh Kudus itu. Apa yang perlu engkau doakan, apa yang tidak perlu engkau doakan. Juga kalau engkau dipimpin Roh Kudus, engkau tidak akan berdoa bertele-tele, putar-mutar ke sana kemari doanya. Itu bukan dipimpin Roh Kudus, itu dipimpin sama iblis. Karena apa? Roh Kudus itu berbicara kepada kita, kepada Bapa di surga, to the point. Kalau misalkan kita sedang lapar, aku butuh makan, jelas, tidak bertele-tele. Jadi kalau engkau benar-benar dipimpin Roh Kudus itu mengajari engkau berdoa yang benar. Yang terakhir, Roh Kudus itu mengajari kita untuk bersaksi dalam Roma pasal 8 ayat 14-17 bahwa kita adalah anak Elohim dan kita bersaksi kepada orang lain. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus, dan jaminan keselamatan hanya ada dalam Yesus HaMasyiah. Roh Kudus itu mengajari engkau untuk bersaksi kepada orang. Dan engkau tidak perlu takut. Oh, dia agamanya ada, dia kepercayaannya beda dengan saya. Kalau benar-benar engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak perlu takut memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, biarlah engkau menikmati persekutuan dengan Roh Kudus itu, bukan hanya pada saat ibadah, tetapi Roh Kudus itu akan mengurapi engkau setiap saat. Seperti dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 tadi katakan, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajari kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Setiap saat, setiap waktu, apapun keadaan kita, Roh Kudus yang menjadi guru kita, Roh Kudus yang mengajari kita di dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, semua yang kita kerjakan itu betul-betul terarah, terpimpin. Sekarang banyak orang buang-buang waktu, ya, main game dulu, ngobrol nggak karuan, itu bukan dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, kau bisa menggunakan waktu dengan efisien, dengan baik. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, biarkan Roh Kudus itu mengajarimu setiap saat. Bagaimana engkau bisa diajari Roh Kudus? Dengarkan apa kata Roh Kudus. Jangan dengar apa kata iblis. Kalau Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada hal yang benar. Biar melalui firman ini engkau menang, engkau kuat. Karena apa? Ada gurumu yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Maka kalau gurumu yang luar biasa, yaitu Roh Kudus itu memimpin engkau setiap saat, engkau tidak mungkin gagal, engkau tidak mungkin menghadapi jalan buntu, tapi engkau dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Engkau mengutus Roh Kudus mengajari kami, menjadi guru kami, bukan hanya sewaktu-waktu tapi setiap waktu. Roh Kudus penolong kami, Roh Kudus mengingatkan kami, Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus memberikan petunjuk yang jelas kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Bahkan Roh Kudus memberikan keahlian kepada kami di dalam mengerjakan yang setiap apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan Roh Kudus kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini berjalan dengan pimpinan Roh Kudus dan mereka terus mengandalkan Roh-Mu yang senantiasa membimbing mereka ke jalan yang berkenan kepada Bapa
Bapa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya berjalan dengan pimpinan Roh Kudus dan selalu belajar dari guru yang agung, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh hamba-hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.